Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalin nama aku Karina Amanda dengan NPM 2203.1012, mahasiswi dari program studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di video kali ini aku mau bahas tentang permasalahan sosial yang sebenarnya masih jarang disorot di Kota Medan, yaitu diskriminasi terhadap penyandang difabel. Selain bahas masalah yang terjadi, aku juga bakal jelasin gimana pola komunikasi dan advokasinya. Nah, biar nggak kelamaan, langsung aja kita masuk ke pembahasan utamanya. Jadi teman-teman, di Kota Medan sendiri masih banyak penyandang difabel yang belum dapat akses dan perlakuan yang adil. Contohnya dalam hal pendidikan, pekerjaan, transportasi umum, bahkan pelayanan publik. Padahal mereka juga punya hak yang sama seperti masyarakat lainnya. Tapi kenyataannya masih banyak difabel yang belum ramah difabel dan sikap masyarakat yang kadang kurang memahami kebutuhan mereka. Ini jadi salah satu bentuk diskriminasi sosial yang harus kita perhatikan bareng-bareng. Hal ini juga dibuktikan dalam artikel Ombudsman Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa penyandang difabel masih sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan pelayanan publik yang layak dan inklusif. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih diperlukannya upaya serius dari pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan pelayanan publik yang benar-benar ramah difabel. Nah, sekarang kita bahas gimana sih pola komunikasinya. Kalau kita lihat di Kota Medan, ada beberapa bentuk komunikasi yang dipakai buat menyampaikan isu ini. Pertama, ada komunikasi satu arah. Biasanya dari lembaga pemerintah atau komunitas sosial yang ngadain sosialisasi atau kampanye lewat media, poster, atau kegiatan langsung. Tujuannya biar masyarakat paham kalau penyandang difabel juga punya hak yang sama. Yang kedua, ada dialog dua arah. Ini lebih interaktif, misalnya antara komunitas difabel dengan pemerintah atau organisasi advokasi. Jadi mereka bisa cerita langsung soal pengalaman dan kendala yang dihadapi sehari-hari. Yang ketiga ada lewat media sosial dan media lokal. Sekarang banyak banget komunitas yang aktif di Instagram, TikTok, atau media berita lokal buat kampanye soal kesetaraan difabel. Cara ini cukup efektif karena bisa menyentuh masyarakat luas dan bikin orang lebih sadar. Sesuai juga dengan artikel di Kompasiana yang menyebutkan bahwa media sosial merupakan salah satu sarana paling efektif untuk advokasi kebijakan publik. Melalui media sosial, isu-isu seperti hak penyandang difabel dapat lebih cepat tersebar dan menjangkau masyarakat luas, termasuk para pengambil kebijakan. Dan menurut jurnal ilmiah dari STIA Pembangunan Jember, kelompok disabilitas juga banyak menggunakan media sosial untuk menyuarakan hak-hak mereka. Media sosial menjadi ruang yang cukup aman dan terbuka bagi penyandang difabel untuk berbagi pengalaman, membangun solidaritas, serta memperjuangkan kesetaraan. Kalau ngomongin soal advokasi, ada beberapa langkah yang bisa terus dikembangkan di Medan. Misalnya ada edukasi masyarakat, lewat kegiatan kampanye atau seminar kecil di sekolah dan kampus, biar makin banyak orang yang ngerti pentingnya lingkungan inklusif. Yang kedua ada ngadain kerjasama dengan pemerintah kota, supaya fasilitas umum seperti trotoar, halte, dan gedung layanan publik bisa lebih aman difabel. Yang ketiga melibatkan media lokal dan influencer Kota Medan, supaya isu ini makin banyak dibahas dan didengar masyarakat luas. Lalu ada memberi ruang bagi komunitas difabel sendiri, biar mereka bisa ngomong langsung dan terlibat dalam perumusan kebijakan. Pentingnya advokasi ini juga dijelaskan dalam jurnal dari Universitas Syiah Kuala yang membahas tentang diskriminasi publik terhadap penyandang disabilitas di Indonesia. Jurnal ini menekankan bahwa advokasi yang berkelanjutan sangat dibutuhkan agar penyandang difabel mendapatkan hak dan perlakuan yang setara di ruang publik. Jadi intinya, diskriminasi terhadap penyandang difabel di Kota Medan masih jadi masalah sosial yang harus kita perhatikan bareng-bareng. Kuncinya ada di komunikasi yang baik dan advokasi yang berkelanjutan supaya hak-hak mereka bisa benar-benar terpenuhi. Kalau semua pihak mau kerjasama dari pemerintah, masyarakat, sampai komunitas difabel, Kota Medan bisa jadi kota yang lebih inklusif dan ramah untuk semua orang. Oke, jadi segitu yang bisa saya bahas pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan dan meningkatkan kepedulian kita terhadap hak dan kesetaraan penyandang difabel. Kalau begitu saya tutup. Terima kasih banyak buat yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.